Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra dari Nunas Woodworking. Kita cerita-cerita power tools lagi. Kali ini saya akan membandingkan kedua bor ya. Ini bor dua-duanya adalah cordless, sama-sama brushless, sama-sama memiliki voltase 20 volt untuk baterainya. Yang satu merek Nagawa, yang satu lagi merek Habu. Dan keduanya adalah bor brushless dengan harga termurah pada saat ini ya di Indonesia. Nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pokok pembahasan. Jadi kedua bor ini memiliki rentang harga itu perbedaannya adalah Rp165.000. Nagawa lebih mahal ya. Nagawa saya beli seharga Rp700.000, sementara Habu ini saya beli seharga Rp535.000. Dengan apa yang kita bayarkan tadi, kita dapat apa aja? Kita lihat ya dalamannya. Yang pertama saya akan buka Nagawa. Untuk Nagawa di dalamnya dapat buku panduan. Lalu berbagai macam aksesoris, ada sub extension juga, seperti ini ya. Nih. Lalu dapat docking charger dan 2 buah baterai. Dan baterainya ini yang mungkin menjadi apa ya? Nilai tambahnya ya. Harganya menjadi lebih mahal karena dia dapat 2 buah baterai 40Ah dan ini memang berat ya. Lalu unit baterainya, lalu unit bornya sendiri. Lalu untuk Habu seperti ini ya. Ada buku panduannya juga, kurang lebih bentuknya sama seperti ini. Tapi saya lupa naruhnya di mana ya. Kurang lebih sama. Kita dapat docking charger. Ini masih wall charger ya, seperti ini. Lalu dapat 2 buah baterai 1,3Ah ya atau 1300 mAh. Dapat 2 buah. Dapat berbagai macam aksesoris juga di sini. Ada mata bor dan juga mata obeng plus minus di sini. Dan yang terakhir kita dapat unit bornya. Itu tadi ya perbedaan paket pembeliannya. Jadi tidak terlalu signifikan untuk perbedaannya, tidak terlalu jauh. Lalu kita bicara build quality. Untuk build quality saya lebih menjagokan Nagawa dibandingkan dengan Habu. Memang kalau kita sentuh sendiri ya, kalau teman-teman ada di sini dan sentuh sendiri, teman-teman pasti akan berpendapat sama dengan saya. Bahwasanya material plastik, lalu karet-karet yang digunakan oleh Nagawa ini memang terkesan lebih solid dibandingkan dengan Habu. Lalu caknya sendiri. Cak Nagawa ini sudah menggunakan metal ya atau besi. Sementara cak Habu masih menggunakan plastik biasa. Lalu dari bobot ya, bobotnya ini Nagawa ini lebih berat dibandingkan dengan Habu. Beratnya ini ada 2 kali lipat ya. Kita akan timbang aja biar lebih jelas ya. Di sini saya ada timbangan, langsung kita hitung saja berat dari bor Nagawa ini. Di 1,3 kilo untuk berat Nagawa. Sementara untuk Habu hanya di 700 gram ya. Jadi perbedaan beratnya hampir 2 kali lipat. Lalu kalau kita ngomongin spesifikasi, keduanya ini plus minus ya. Jadi Habu ini unggul di RPM. RPM Habu ini hampir menyentuh 1700 RPM. Dia 1680-an. Sementara untuk Nagawa ini hanya 1200. Jadi terpaut jauh untuk RPM. Tetapi untuk baterai, ini juga terpaut jauh. Baterai Nagawa 4Ah, sementara untuk baterai Habu hanya 1,3Ah atau 1300 mAh, sementara untuk Nagawa 4000 mAh. Lalu Nagawa ini unggul juga di caknya. Cak Nagawa ini bisa menampung mata bor dengan ukuran 13 mm maksimal. Sementara cak Habu ini hanya di 10 mm maksimalnya. Untuk ulasan secara menyeluruh tentang kedua bor ini ada ya di videonya masing-masing. Habu ini sudah saya buatkan videonya, Nagawa juga sudah. Nanti cek-cek aja di video-video saya ya teman-teman ya. Lalu untuk fitur, kurang lebih kedua bor ini memiliki fitur yang mirip. Tetapi Nagawa lebih unggul teman-teman. Alasannya adalah cak Nagawa ini pengunciannya sudah menggunakan 1 tangan. Meskipun agak sedikit aneh ya. Harus dipindahkan dulu mode percepatan nomor 2. Baru bisa, mode percepatan nomor 1.
baru bisa dikunci ya. Nah, dikunci dan juga dibuka. Kalau di percepatan nomor 2 nggak bisa, dia akan ikut muter. Sementara untuk Habu masih menggunakan 2 tangan. Jadi yang satu menahan, yang satu memutar. Lalu untuk daya tahan baterai, ini sudah jelas ya, pasti Nagawa teman-teman. Dia sudah 40 Ah, sementara Habu masih 1,3 Ah. Oke, sekarang kita langsung saja uji bagaimana performanya, siapa yang lebih unggul. Saya menggunakan mata bor auger ya. Ini ukuran 10 mm. Kayunya adalah kayu mahoni. Di mode percepatan nomor 2 dan mode drilling. Oke, berikutnya kita akan menggunakan mata bor kipas ukurannya 25 mm di mode drilling dan percepatan nomor 2. Naksi. Oke, sekarang kita akan menguji untuk masonry ya, atau mengebor tembok ya, menggunakan mata bor tembok ukuran 10 mm di percepatan nomor 1, karena memang percepatan nomor 2-nya ini nggak bisa untuk mengebor tembok. Modenya sudah pasti, mode mengebor tembok. Di sini ada cor-coran semen, ini semen asli ya, kita akan coba. Lama. Nah, itu tadi ya teman-teman ya, sudah tidak ada lagi dusta di antara kita, sudah sama-sama tahu siapa yang menjadi pemenangnya. Pemenangnya jelas Nagawa, dari build quality menang Nagawa, dari fitur-fitur menang Nagawa, spesifikasi menang Nagawa, apalagi tadi performa menang Nagawa jauh teman-teman dibandingkan dengan Habu.
Perbedaan harganya adalah 165.000. Nagawa ini dibanderol dengan harga Rp700.000, sementara Habu ini Rp535.000. Dengan rentang harga segitu, apakah Nagawa ini worth it? Ya sangat-sangat worth it ya teman-teman ya. Malah terkesan Nagawa ini sangat-sangat murah kalau dibandingkan dengan Habu. Kenapa? Dengan segala keunggulannya tadi hanya beda 165.000. Tenaganya Nagawa ini memang top Marco top teman-teman. Tidak ada tandingannya dibandingkan dengan Habu. Dari RPM mungkin menang Habu jauh ya, 1.600 RPM, sementara untuk Nagawa ini hanya 1.200. Tapi torsinya teman-teman, Nagawa ini memang gila ya. Tadi saya menggunakan mata bor kipas ukuran 25 mm, menggunakan percepatan nomor 2 ya, mengebor kayu mahoni. Tidak ada loose power sama sekali. Sementara pada saat saya menggunakan Habu, di percepatan nomor 2, dia tidak mampu ya, saya harus merubah ke percepatan nomor 1 baru mampu. Dan itu pun tersendat-sendat dan sangat sulit ya saya tadi menggunakannya. Teman-teman saksikan sendiri. Tadi pada saat saya juga mengebor cor-coran ya itu tadi ya, itu semen asli ya, tidak ada campuran apapun. Meskipun tadi lama sekali saya menggunakan mata bor ukuran 10 mm ya. Ini mata bor 10 mm dari Inco ini teman-teman, mereknya Inco. Mungkin lama ya, tapi tidak ada loose power untuk bor Nagawa. Dia tetap mutar, dan juga kekuatan cengkraman caknya ini ya, ini sangat bagus teman-teman. Tidak ada aus ya, tidak terjadi putaran-putaran yang terkesan longgar gitu. Memang ketat sekali untuk cengkraman caknya. Sementara pada saat saya menggunakan Habu tadi, mungkin percepatan nomor 2-nya bisa digunakan untuk mengebor. Tetapi pada saat saya gunakan mata bor ukuran 10 mm, dia kesusahan ya. Sangat susah tadi, malah tadi caknya sering-sering lepas ya teman-teman ya. Jadi gitu ya kesimpulannya ya, Nagawa lebih unggul daripada Habu. Tetapi kalau teman-teman main di roofing yang kerjanya di bagian pasang-pasang atap atau memang di tempat-tempat yang tinggi, saya tidak menyarankan ya beli Nagawa. Tapi terserah, ini saya tidak menyarankan. Tapi terserah teman-teman kalau mau beli. Kenapa? Alasannya ini sangat berat. Kalau kita kerja di tempat yang tinggi, ini sangat menyulitkan. Ini sangat berat. Kalau Habu ini memang ringan sekali ya. Tapi setelah saya bandingkan tadi, bukannya Habu tidak bagus. Habu ini ya kalau dibandingkan Nagawa mungkin kalah. Tetapi bor ini bukannya tidak bagus. Bisa dipakai kerja, sangat bisa. Apalagi hanya untuk kerja woodworking dan juga mengebor tembok-tembok biasa ya dengan mata bor yang standar-standar. Ini kan sudah termasuk besar ya, 10 mm. Tetapi kalau memang teman-teman cari tenaga, beli Nagawa. Harganya murah, tenaganya oke. Ini recommended ya untuk tenaganya ya, tapi untuk yang keanehan-keanehannya tadi ya maklumin aja ya, harganya hanya 700.000, jangan dibandingkan dengan harga yang jutaan, sudah pasti kalah lah ya. Terus kenyamanan ya pasti juga yang harganya mahal pasti lebih nyaman teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan mengenai kedua bor ini. Terserah teman-teman mau beli yang mana. Tetapi ya, Habu ini bukan berarti bor yang tidak bagus. Dia tetap bor bagus, tetapi dia kalah kalau dibandingkan dengan Nagawa ini. Nagawa ini lebih unggul ya. Bukan berarti dia tidak bisa digunakan untuk kerja. Dia bisa digunakan untuk bekerja. Tetapi pekerjaan yang tidak seberat yang saya lakukan tadi. Oke ya, gitu aja mungkin yang bisa saya paparkan. Kalau ada pertanyaan seperti biasa dituliskan di kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran juga boleh. Jumpa lagi di konten-konten saya berikutnya. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan tentang informasi Power Tools terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.